warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, kita diharapkan menjadi supervisor atau kepala sekolah yang memiliki paradigma berpikir dan keterampilan coaching dalam rangka pengembangan diri dan rekan sejawat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan mengenai konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks sekolah, pada kaitannya dengan peran kita sebagai kepala sekolah atau supervisor. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching, menurut Grant tahun 1999. Sedangkan Whitmore pada tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coaching. Coach memusatkan perhatian pada orang yang di-coachingnya, bukan pada topik yang dibawanya dalam percakapan. Dan juga fokus diletakkan pada bagaimana topik apapun yang dibawa oleh coachee dapat membawa kemajuan pada coachee sesuai keinginan coachee. Dan yang kedua adalah bersikap terbuka. Coach memiliki pikiran yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran coachee, ditandai dengan minimnya penilaian atau pelabelan atau analisa tentang baik, buruk, atau benar dan salahnya pemikiran tersebut. Ditandai juga dengan kemampuan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu coach untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Juga mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dalam diri maupun dari coach. Dan yang selanjutnya adalah bersikap ingin tahu lebih banyak. Seorang coach memelihara rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat coachee-nya memiliki pemikiran atau pendapat ataupun perasaan tertentu. Dan yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coachee melihat masa depan. Prinsip-prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coachee. Selanjutnya adalah percakapan kreatif, yaitu percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coachee. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Dan yang selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Alur percakapan coaching. Coaching menggunakan alur percakapan tirta, yaitu yang pertama tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Dan yang kedua adalah I untuk identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Dan yang ketiga adalah R, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif, rencana, aksi, ataupun solusi. Dan yang terakhir adalah T untuk tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan. Supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional.
Oleh karena itu, penting kiranya bagi kita memastikan bahwa supervisi akademik yang kita jalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam standar proses tersebut. Oleh karenanya, rangkaian supervisi akademik ini akan digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Maka, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kepala sekolah seperti apakah yang dapat mendorong kita sebagai warga sekolah untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan senantiasa memiliki growth mindset serta keberpihakan pada murid? Jawabannya adalah pemimpin sekolah yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coach. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa kompetensi yang harus kita kuasai dalam melakukan coaching, yaitu yang pertama, presence, yaitu kemampuan untuk hadir utuh bagi coach kita, di mana badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coach, dan ini bagian dari kesadaran diri dan juga membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Presence juga dapat dilakukan dengan bersikap terbuka, bersikap sabar, dan juga bersikap ingin tahu lebih banyak. Dan yang kedua adalah mendengarkan aktif, yaitu kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh teman bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Kita harus menghindari asumsi, yaitu sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi. Atau kita juga menghindari judgement atau memberi label pada seseorang dalam situasi tertentu. Juga yang harusnya kita hindari adalah asosiasi, yaitu mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Dan kompetensi yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang lahir dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, membuat coach merenung, menggali, mengingat, bahkan mengaitkan dan diajukan pada saat yang tepat. Coaching dalam konteks pendidikan sangat sejalan dengan materi-materi yang kita pelajari pada modul sebelumnya, yaitu coaching sebagai salah satu proses menuntun, belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Dan pentingnya proses coaching diantaranya, yang pertama adalah proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Dan yang kedua, pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Dan yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Nah, para guru hebat, itulah uraian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tergerak, bergerak, dan menggerak.